alamin. Kembali kami dipertemukan di meeting ini dalam rangka melanjutkan perkuliahan kita yang minggu lalu, yang di mana pada hari ini salah satu dari teman kita akan memaparkan makalahnya yang berjudul Nuzulul Quran. Sebelum memasuki tahapan presentasi, sebelumnya lebih ada kalanya kita terlebih dahulu membaca doa. Semoga perkuliahan kita pada hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga dilancarkan hingga akhirnya. Kepada Saudara Ismi Arfida, dipersilakan untuk memimpin doanya. Oke, sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama membaca Al-Fatihah. Semoga pelajaran yang kita pelajari hari ini kita mendapat keberkahan ilmunya, bisa bermanfaat untuk banyak orang. Amin. Kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ustazah Ismi Arfida. Selanjutnya, mari kita sama-sama mendengarkan dan menyimak pemaparan materi tentang Nuzulul Quran yang akan dibawakan oleh Ustaz Andi Akbar. Dengan hormat kami persilahkan. Tapi sebelumnya sudah kelihatan ini PowerPoint-nya atau belum? Kelihatan sekali. Oh iya. Alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, insyaallah izinkan saya untuk sedikit berbagi tentang materi makalah yaitu Nuzulul Quran yang mana dosen pengampunya adalah Ustaz Dr. Haji Muhammad Irham MTHI. Saya sendiri Andi Akbar Syarudin. Insya Allah akan memaparkan materi Nuzulul Quran. Ya, sebelumnya sebelum masuk kepada pengertian apa yang dimaksud Nuzulul Quran, sebelum sebelum kita melangkah ke sana, ada baiknya kalau kita mengetahui dulu apa latar belakang permasalahannya, apa latar belakang masalahnya. Pertama itu peran Al-Quran. Al-Quran sendiri ini adalah kitab suci umat Islam yang berisi petunjuk, pedoman untuk umat Islam untuk kehidupan yang sempurna termasuk di dalamnya itu meliputi berbagai aspek, berbagai aspek eh, di antaranya itu terkait dengan keimanan, akhlak, ibadah, hukum dan tatanan sosial. Nah, setelah itu, di poin selanjutnya itu, sebelum kita eh, masuk kepada pengertian nuzul Quran, eh, sebelum nuzul Quran itu, atau sebelum Al-Quran itu turun dari Allah kepada Nabi Muhammad, kita harus mengetahui bagaimana kondisi masyarakat sebelum Al-Quran itu turun. Nah, disinilah kondisi masyarakat sebelum Al-Quran itu turun. Sebelum turunnya Al-Quran, masyarakat Arab berada dalam kegelapan moral, yaitu
mungkin dipenuhi dengan eh, judi, menyembah berhala, dan mengalami ketidakadilan sosial. Nah, setelah itu, bagaimana setelah turunnya Al-Quran atau turunnya wahyu yang berupa Al-Quran itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran secara bertahap sebagai bentuk kasih sayangnya, agar manusia dapat memahami dan mengamalkan isinya. Nah, marilah kita memasuki definisi nuzul Quran. Mungkin kalau kita sudah menyebutkan nuzul Quran, sudah tergambar di dalam pikiran tak semua bahwasanya nuzul Quran itu adalah peristiwa yang mana peristiwa ini termasuk titik start. Titik startnya agama Islam itu mulai mulai berkembang, mulai mau dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Muhammad. Nah, setelah nuzul Quran ini turun, nah terlebih dahulu kita harus mengetahui pemahamannya secara istilah. Nuzul Quran berasal dari kata nuzul yang berarti turun dan Al-Quran yaitu sebagai kitab suci petunjuk bagi umat manusia. Secara bermakna, ini merujuk pada turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, yang mana Al-Quran ini adalah kitab suci terakhir yang langsung diturunkan kepada Nabi yang terakhir juga, Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, yang mana kalau kita membacanya berupa bisa beramal begitu. Proses transmisi nuzul Quran tidak hanya bersifat literal, tetapi juga spiritual, di mana wahyu dari alam gaib secara bertahap diturunkan untuk membimbing manusia. Nah, awal turunnya ini peristiwa ini dimulai pada malam ke-17 Ramadan di Gua Hira dengan wahyu berupa surah Al-Alaq. Maksudnya, wahyu pertama atau surah pertama yang turun ketika nuzul Quran itu pada malam ke-17 Ramadan itu berupa surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat ke-5 yang menandai bahwasanya awal kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah kita mengetahui apa itu nuzulul Quran, kita melangkah ke poin selanjutnya yaitu bagaimana sejarahnya itu nuzulul Quran. Nah, sejarahnya nuzulul Quran itu sebelum sebelum turun Al-Quran, eh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak berdiam diri, banyak menjauh. Istilahnya kalau kita sekarang introvert, tapi introvertnya itu dia bukan di dalam ruangan. Biasanya mungkin kalau kita manusia itu di dalam kamar atau di rumah saja tanpa adanya kegiatan. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini berdiam diri, menjauh dari kehidupan manusia yang banyak itu tak lain dan tak bukan Rasulullah memiliki tujuan. Nah, tujuannya itu adalah untuk mencari kebenaran bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allah yang satu-satunya yang patut kita sembah. Nah, sebelum eh, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, terlebih dahulu ada peristiwa yang sangat dahsyat yang biasa ulama kami atau guru-guru kami di Azhar memberi istilah itu irhas. Itu ke kejadian yang sangat luar biasa yang terjadi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga sebagai tanda bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diangkat menjadi Rasul. Nah, terlebih dahulu sebelum turunnya dan sebelum Rasulullah berdiam diri di Gua Hira itu, sebelumnya itu ada peristiwa yang dibilang pembelahan dada. Pembelahan dadanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terjadi 4 kali menurut mayoritas ulama. Itu terjadi 4 kali. Salah satunya itu sebelum sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul atau sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam eh, menerima wahyu pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, di situ terjadi pembelahan dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana tak lain dan tak bukan ada tujuannya. Tujuannya itu adalah untuk membersihkan diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena
kitab suci yang mau turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kitab Al-Quran, yang mana kita kenal juga sebagai kitab suci Al-Quran, yang mana sebelum kita menerima kitab suci, sebelumnya itu kita harus terlebih dahulu untuk disucikan juga. Makanya salah satu hikmahnya dibelah dadanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum menerima wahyu pertama dan sebelum diangkat sebagai Rasulullah, makanya dibelah dulu dadanya. Itu peristiwa yang di luar dari yang tercantum di sini, teman-teman. Itu sejarahnya saja, sejarahnya untuk tambahan saja. Nah, keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum wahyu diturunkan, sebelum menerima wahyu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sering berziarah atau sering berdiam diri atau sering beruzlah, istilahnya, ke Gua Hira untuk menyendiri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala di tengah zaman kebodohan. Nah, peristiwa wahyu, atau peristiwa turunnya wahyu itu tepat pada usianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 40 tahun. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang memerintahkan Nabi untuk membaca Iqra. Nah, bagaimana tanggapannya Nabi Muhammad SAW ketika menerima wahyu? Nabi terkejut dan pulang ke rumah untuk meminta dukungan Khadijah radhiyallahu anha. Waraka bin Naufal menegaskan bahwa Nabi telah dipilih sebagai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih dahulu, sebelum saya melangkah ke poin selanjutnya, saya ingin menjelaskan sedikit bagaimana proses turunnya wahyu eh, dan bagaimana tanggapannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menerima wahyu tersebut atau wahyu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Pertama itu peristiwanya terjadi di Gua Hira, terjadi pada malam ke-17 bulan Ramadan. Di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiam diri untuk mencari kebenaran, yang mana di tengah-tengah masyarakat pada zaman itu, masyarakat Arab itu terjadi banyak penyimpangan, termasuk yang pertama itu judi di mana-mana, minum khamar di mana-mana. Intinya pada zaman jahiliyah itu, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengasingkan diri di Gua Hira. Nah, setelah itu turunlah malaikat Jibril untuk mengantarkan wahyu tersebut atas perintahnya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Nah, setelah turun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam langsung dinugerahi yaitu surah Al-Alaq, wahyu pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berisi Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila akhir ayat sampai ayat kelima itu memerintahkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk bacalah begitu. Nah, setelah itu eh, dalam sebuah riwayat lain, ketika ayat tersebut atau wahyu pertama itu turun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggigil, maksudnya menggigil karena dia merasa belum pantas untuk menerima wahyu tersebut. Tetapi qadarullah, karena Allah Subhanahu Wa Taala telah mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berada tahap mampu mengembang amanah tersebut, maka turunlah ayat surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, yang mana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menerima wahyu tersebut, dalam sebuah riwayat malaikat Jibril memeluk Rasulullah. Ini bertanda bahwasanya kenapa malaikat Jibril memeluk Rasulullah, karena amanah yang akan dijalankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah amanah yang berat. Diketahui oleh malaikat Jibril tersebut bahwasanya amanah yang akan di bawah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah amanah yang berat. Makanya malaikat Jibril memeluk sekuat-kuatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga terkejut sampai merasa menggigil. Makanya beliau setelah menerima wahyu tersebut pulang ke rumahnya dan meminta kepada Siti Khadijah, istrinya sendiri itu, untuk menyelimuti beliau. Tapi hikmahnya juga Khadijah juga di situ, Siti Khadijah tidak memberitahu bilang kenapa, ada apa yang terjadi kepada engkau wahai Rasulullah. Tapi Siti Khadijah langsung menurut saja kepada Rasulullah, bahwasanya langsung selimuti Rasulullah. Nah, setelah itu karena diambang keraguan bahwasanya ini adalah
ini adalah perintah Allah atau bagaimana, atau ini sudah memasuki atau diangkat sebagai rasul, maka beliau itu langsung mengunjungi sahabat. Nah, ini sahabat pada waktu itu adalah Waraka bin Nawfal. Pada waktu itu sebelum dia menjadi sahabat karibnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau eh, sebelum menjadi sahabatnya Rasulullah adalah seorang yang menguasai kitab-kitab suci terdahulu. Khususnya kitab sucinya orang Yahudi dan orang Kristen itu pada waktu itu. Makanya makanya kenapa Rasulullah atau Siti Khadijah itu memilih Waraka bin Naufal, bukan sahabat-sahabat lainnya atau bukan teman-teman terdekatnya Rasulullah, karena beliau ini memiliki kelebihan tersendiri. Waraka bin Naufal diperkirakan juga ini wafat pada tahun 610 Masehi. Jadi setelah Waraka bin Naufal menegaskan bahwasanya Nabi telah diangkat sebagai Rasul, tidak lama kemudian Waraka bin Naufal ini meninggal dunia. Ya, selesai dari situ turunlah Al-Quran, dan telah ditegaskan juga kepada Waraka bin Naufal bahwasanya Rasulullah telah diangkat sebagai Rasul. Nah, setelah itu proses turunnya Al-Quran ini berbeda dengan proses turunnya kitab-kitab terdahulu seperti Injil, Zabur, dan lain-lain sebagainya. Karena proses turunnya Al-Quran ini ke bumi itu beransur-ansur. Wahyu Al-Quran turun secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun, dibagi menjadi dua periode, yaitu periode Makkiyah dan Madaniyah. Nah, periode Makkiyah itu terdiri selama 13 tahun. Kalau Madinah itu terdiri atas 10 tahun. Nah, poin selanjutnya itu apa hikmahnya nuzul Quran. Nah, hikmahnya nuzul Quran ini banyak, tapi yang sempat saya cantumkan di sini cuma 5, teman-teman. Yang pertama itu hikmah dari turunnya wahyu secara bertahap agar umat manusia dapat memahami, menghafal, dan mempraktikkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala secara mendalam dan bertahap. Nah, dan yang kedua, wahyu berfungsi untuk menghibur dan memperkuat Nabi Muhammad SAW. Maksudnya ini, wahyu yang turun secara berangsur-angsur itu berfungsi untuk menghibur dan memperkuat Nabi SAW. Menghitung pada waktu itu, pada zaman sebelum Al-Quran itu turun, kondisi orang-orang Arab terdahulu itu sangat keras, dan bahkan sempat ada cerita bahwasanya Rasulullah SAW dicaci maki. Makanya untuk memperkuat dan menghibur Rasulullah SAW, wahyu ini turun secara berangsur-angsur dalam menghadapi tantangan dakwah, membantu mengatasi cobaan hidup seperti penolakan kaum Quraisy. Nah, yang ketiga, hikmahnya ayat-ayat yang sering diturunkan sebagai jawaban atas masalah atau peristiwa tertentu, menunjukkan bahwa Al-Quran relevan secara sosial dan spiritual untuk sepanjang masa. Nah, yang keempat, keunikan Al-Quran, baik dari segi bahasa maupun isi, adalah bukti mukjizat kebenarannya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Dan yang kelima, Al-Quran bukan hanya sebagai panduan bagi umat Islam, tetapi juga sebagai inspirasi dalam membangun masyarakat yang harmonis, adil, dan bermoral tinggi. Nah, sebagai kesimpulan, sebelum melangkah ke step selanjutnya, eh, izinkan saya memberi kesimpulan dari materi ini. Nuzul Quran adalah peristiwa turunnya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Peristiwa ini menjadi tonggak penting dalam awal ajaran Islam sebagai jalan hidup bagi umat manusia. Al-Quran juga diturunkan secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun, kemungkinan umat Islam untuk memahami, menghafal, dan mengamalkan ajaran secara efektif, sekaligus memberi solusi untuk berbagai masalah dalam kehidupan. Nah, dengan nilai-nilai tersebut, nilai universal yang terkandung di dalamnya, Al-Quran hadir sebagai pedoman yang relevan di setiap zaman, menawarkan solusi nyata ya, baik dalam hal iman, ibadah, maupun aspek sosial. Ya, sekian. Makasih.
Baik, itu adalah pemaparan dari teman kita tentang nuzul Quran. Selanjutnya kita memasuki tahap sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan langsung on mic. Izin moderator. Silahkan. Baik, alhamdulillah sudah dipaparkan tadi saya dengan nusul Quran. Nah, di sini kan dalam peristiwa nusul Quran ini kemudian terbagi ke dua versi. Ada jumlah tawahidah, ada secara berangsur-angsur. Dia turun secara eh, kemudian diturunkan secara berangsur-angsur selama periode dakwah Nabi. Nah, pertanyaannya kemudian, bagaimana bedanya ini turunnya Al-Quran eh, sekaligus dengan secara berangsur-angsur? Karena kita tahu sendiri dari beberapa eh, ayat yang kemudian turun itu ada eh, sebab-sebab turunnya. Salah satunya itu yang saya ingat eh, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Ya, mungkin kita paham itu sebab turunnya ayat itu. Kenapa nabi tentang teguran kepada nabi mengharamkan sesuatu yang dihalalkan untuknya. Kemudian turun ayat itu. Nah, kalau Al-Quran diturunkan secara langsung berarti sudah terencana semua kapan dan di mana eh, apa sebabnya nanti ayat itu turun. Kalau memang diturunkan sekaligus baru dia secara bertahap kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagi teman-teman yang lain yang ingin bertanya, silakan langsung on mic-nya. Izin bertanya, Ustaz. Silakan. Sebelumnya saya pakai HP ini untuk mic-nya, soalnya di laptop itu mic-nya kurang sensitif, jadi pakai di HP. Mengenai tentang nuzulul Quran, sebelumnya itu saya tidak tahu bahwa proses turunnya Al-Quran itu ada 3 pendapat yang ada di dalam makalah Ustadz Andi Akbar ini. Di dalam makalah itu disebutkan bahwa ada 3 pendapat. Nah, sependek pengetahuan saya itu yang saya tahu hanya perbedaan pendapat dari mungkin para ulama pada saat itu, sehingga mereka berbeda pandangan atau berbeda pendapat mengenai tentang turunnya Al-Quran ini, Ustaz. Nah, mungkin itu pertanyaannya. Sekian. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, kami persilakan kepada teman-teman yang lain. Untuk sesi pertama kami buka untuk 3 penanya terlebih dahulu. Izin moderator.
Silakan. Pertanyaan saya menyangkut tentang yang menjadi perantara wahyu, yaitu malaikat Jibril. Kan sebenarnya banyak yang mendiskusikan dan mempertanyakan yang menjadi perantara itu sebenarnya dimaksud adalah malaikat Jibril atau siapa, karena banyak istilah-istilah yang digunakan, misalnya ar-ruh, ada yang mengatakan ruh al-amin, al-qudus, atau istilah lain dalam Al-Quran. Pertanyaan saya itu, apakah ada kemungkinan bahwa wahyu itu tidak selalu disampaikan oleh malaikat Jibril, atau bisa saja mungkin disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala? Mungkin paham pertanyaannya. Iya. Pasti. Terima kasih atas ketiga pertanyaan dari teman-teman sekalian. Sebelum pemateri menjawab ketiga pertanyaan ini, mari kita sama-sama mendengarkan sholawat yang akan dibacakan oleh Ustaz Muhammad Prawira. Dengan hormat kami persilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih. Sebelum kita melanjutkan perkuliahan kita ke sesi tanya jawab atau diskusi pada pertemuan kita kali ini, mari kita bersama-sama untuk yang pertama kita bertawassul dulu kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kita bersama-sama bersolawat kepada Nabiullah Muhammad SAW. Semoga dengan tawassul kita dan solawat kepada Nabi Muhammad ini, kita memperoleh keberkahan dari perkuliahan kita dan segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu taala alaihi wasallam. Syai'un lillah lahul Fatihah. Alhamdulillah Bismillah. Baik teman-teman, mari kita bersama-sama bersolawat ya. Solawat bil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas bacaan sholawatnya. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian. Tabe pemateri Maita. Tes. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Terima kasih Ustaz Misbah, Ustadz Andi Muhammad Anugrah, dan Ustadz Prawira Halid. Terima kasih. Sebelum saya memberi jawaban sedikit, izinkan saya menjawab pertanyaannya dulu dari Andi Muhammad Anugrah, Ustadz. Jadi pertanyaan tadi itu, Al-Quran turun dulu secara beransur-ansur atau secara langsung sekaligus, begitu? Begitu kan dulu? Nah, kalau jumlatan wahidah,
Al-Quran turun itu secara jumlatan wahidah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Lauhil Mahfuz secara langsung, langsung sekaligus. Nah, kalaupun beransur-ansur itu dari Lauhil Mahfuz ke muka bumi ini, ya, yang mana kenapa tujuannya beransur-ansur itu Al-Quran turun? Ya, sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya itu hikmahnya juga beransur-ansur turun Al-Quran sebagai bentuk mudahnya, sebagai bentuk mudahnya itu dipahami Al-Quran, karena kalau langsung turun sama 30 juz, mungkin para sahabat atau para teman-temannya yang hidup di masanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu keliru yang bilang yang mana dulu yang harus kutamakan ini, yang mana yang harus kuhafal dan yang mana yang harus kupahami. Nah, hikmahnya juga kenapa turun secara beransur-ansur, yaitu eh, biar itu sesuai dengan kebutuhannya umat manusia pada saat itu. Misalnya pada waktu itu awal turunnya awal turunnya apa? Awal turunnya ayat tentang khamar. Nah, di situ bertahap, bertahap. Inilah juga bukti kemukjizatannya Al-Qur'an. Kalau kita pahami secara bahasanya ini Al-Qur'an, secara bahasanya ini Al-Qur'an eh datang dengan pertama itu mempertanyakan hukumnya khamar. Kenapa dulu mempertanyakan hukumnya khamar? Karena pada waktu itu orang-orang jahiliyah itu ya air putihnya adalah khamar. Makanya Al-Qur'an datang itu tidak langsung mengharamkan khamar. Kenapa tidak langsung mengharamkan? Karena kalau langsung mengharamkan otomatis agama Islam akan sulit diterima. Makanya itu hikmahnya juga Rasulullah sebelum diperintahkan untuk berdakwah terang-terangan itu Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, itulah hikmahnya kenapa Al-Quran dulu turun secara beransur-ansur ke muka bumi ini sesuai dengan kebutuhannya umat manusia. Nah, terkait tadi contoh yang ku gambarkan Ki itu terkait dengan kamar, mau ku jelaskan Ki dulu yang awalnya itu dipertanyakan dulu yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun. Nah, setelah qul fihima ismun kabirun itu sudah menegaskan. Awalnya itu mempertanyakan, setelah itu kalimat selanjutnya itu menegaskan qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Nah, Qul fihima ismun kabirun. Dosanya itu besar. Wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Dan apa di keburukannya itu besar juga. Dan manfaatnya tidak ada. Maksudnya tidak ada jadi manfaatnya. Wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Dan dosanya juga besar toh. Nah, makanya itu dipertanyakan dan setelah konteks tersebut itu langsung dipertegas. Nah, setelah itu mulai mulai lagi ada tawar tawar menawar lah istilahnya. Untuk ini juga teman-teman untuk apa di untuk biar cepat jadi paham. Jadi mulai lagi ada istilah oke, boleh boleh minum hamar, tapi jangan minum hamar kalau mau sholat. La taqrabus sholat wa antum sukara toh. Jangan sama sekali melaksanakan sholat kalau dalam keadaan mabuk atau dalam keadaan hilang akal. Nah, setelah itu mulai lagi turun karena Mulemi ini diterima agama Islam di tengah masyarakat Arab. Mulemi. Nah, Mulemi tegas juga ini bilang itu hamar innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Itu perbuatan buruk dan bagian dari perbuatan syaitan. Fajatan ibuhu, jauhilah. Maksudnya di sini mulai mina haramkan ini hamar. La'allakum tuflihun tuh agar kalian beruntung. Nah, disitulah salah satu contoh. Semoga teman-teman bisa jadi pahami karena mungkin belibet ke cara aku menjelaskan. Ini tahap-tahapannya tuh Al-Quran turun. Kenapa Al-Quran itu turun secara beransur-ansur ke bumi itu karena ya sesuai dengan kebutuhannya manusia. Maksudnya pada waktu itu. Coba Al-Quran langsung mengharamkan hamar pada waktu itu. Pada awal turunnya Al-Quran. Kira-kira ajaran Islam bakalan diterima sampai sekarang? Kemungkinan besar tidak. Tapi karena Allah Maha Tahu sesuai dengan kebutuhannya manusia, jadinya Allah menurunkan dulu, mempertanyakan dulu apa sebenarnya ini khamar. Begitu. Mungkin itu jawaban dari saya. Mungkin kalau misalnya ada yang lebih jelas bisa ditambahkan nanti oleh teman-teman atau dosen pengampu. Ya. Bagaimana Ustaz Andi Muhammad Anugrah? Ya, Alhamdulillah sangat jelas. Artinya, tapi ini kembali saya tanyakan bahwa
turunnya sekaligus ini sudah memuat semua ayat-ayat yang terkait yang kemudian nanti diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan kondisi dan kebutuhan umat saat itu. Artinya eh, tercover semua ini. Artinya seluruh dari Al-Fatihah sampai An-Nas sudah turun di Lauhul Mahfuz di langit dunia pada Lailatul Qadar. Kemudian eh, sesuai dengan kebutuhan Putus-putus, Ustaz. Apa tadi? Coba diulangi, Ustaz, sedikit. Halo? Iya, Tapi Ustaz, kita ulangi. mungkin ya. Terpotongnya tadi. Sedikit pertanyaan tadi akhir. Apa itu? Jadi karena kan tadi kita sudah jelaskan bahwa Al-Quran ini diturunkan pertama sekaligus jumlah atau wahidah, kemudian secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan umat saat itu. Nah, pertanyaan saya berarti seluruh ayat yang diturunkan jumlah atau wahid ini seluruh ini dari Al-Fatihah sampai An-Nas, kemudian nanti Allah turunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan umat saat itu berat. Jadi sebenarnya Allah sudah rencanakan memang sesuai dengan fungsi dan tujuan utama Al-Quran ini diturunkan. Artinya ayat-ayat yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran ini memang direncanakan diturunkan secara berangsur-angsur agar mudah kemudian diterima kondisi umat saat itu dan juga kondisi eh, umat sepanjang zaman ini. Oke, mungkin mungkin sederhananya begini, Ustaz Di. Kalau itu Al-Quran yang turun sekaligus itu apakah sudah mengcover nanti ini yang turun secara beransur-ansur? Begitu, Ustaz? Apakah atau bagaimanakah? Iya, iya. Oh, begitu. Sepanjang pengetahuan saya juga, sepanjang pengetahuan saya dan saya juga kemarin-kemarin membaca penafsiran dari Imam Jalaluddin Asyuyuti itu Sohibu Sohibu Tafsir Jalalain. Toh, beliau itu mengatakan bahwasanya Al-Quran yang turun dari Allah langsung ke Lauhil Mahfuz itu tidak secara beransur-ansur itu memang sudah seperti itu karena Al-Qur'an ini mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala dan kalaupun itu yang beransur-ansur turun ke langit bumi ke bumi itu sudah direncanakan memang Allah Maha tahu atas segala perbuatannya manusia tapi kalau mungkin ada kekeliruan dari saya mungkin bisa diluruskan dari teman-teman nanti atau dosen sepanjang pengetahuan saya begitu, Stas. Kalau misalnya ini turun dari Allah langsung ke Lauhil Mahfuz itu sekali itu memang sudah ini. Cuman kan nanti kalau kayak aturannya pada mushaf itu eh turun lagi perintah yang langsung dari malaikat Jibril ke Rasulullah toh Rasulullah langsung memberitahu kepada sahabat kalau ini ditempatkan di sini, kalau ini tempatkan di sini, begitu. Sepanjang pengetahuanku, Sas, begitu. Baik, baik, baik. Alhamdulillah. Lanjut, lanjut. Yang kedua, terkait perbedaan pendapat. Jadi, kenapa kenapa Al-Quran turun? Ada yang mengatakan 23 tahun, ada juga yang mengatakan 25 tahun, dan ada juga yang mengatakan 20 tahun. Ini perbedaan ulama.
Nah, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan kalau misalnya perbedaannya itu ulama atau ketika orang berbeda pendapat itu adalah fitrahnya manusia. Jadi kalaupun misalnya ada orang yang berbeda pendapat itu tidak jadi masalah Ji. Yang terpenting itu orang berbeda pendapat itu ada landasannya atau ada dalilnya. Seperti yang sering disebut oleh guru kami di Al-Azhar itu orang yang berbeda pendapat jangan langsung disalahkan misalnya toh. Karena karena Nah, kita juga sebagai manusia juga harus menerima lah, harus menerima perbedaan pendapat. Dan yang saya mau jawab dulu dari pertanyaan Ustadz Prawira itu, kenapa sepanjang pengetahuannya beliau itu Al-Quran turun kurang lebih dari 23 tahun. Nah, pendapat tersebut yang kita tahu itu Ustadz itu pendapat yang masyhur atau pendapat yang paling kuat. Yang mana kenapa 23 tahun? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diangkat menjadi Rasul di usia 40 tahun. Nah, beliau itu meninggal di usia 63 tahun. Jadi kalau misalnya 23 tahun itu turun Al-Quran, berarti sesuai dengan usianya Rasulullah. Yang mana Rasulullah meninggal di usia 63 tahun. Nah, yang pendapat yang lain itu mengenai soal 20 tahun, ada juga yang mengatakan 25 tahun. Pendapat pendapat itu menyatakan bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan melalui prosesnya selama 20 tahun. Itu juga pendapatnya lemah. Karena kenapa? Karena di situ pada saat itu Al-Qur'an itu hanya dibagi oleh dua fatra yaitu Makkah dan Madani itu selama 10 tahun 10 tahun. Dan awal turunnya wahyu itu tidak terlalu diperhitungkan di situ. Karena belum pin atau sahabat pada waktu itu bahwasanya betul-betul Mika turun ini wahyu atau belum. Begitu. Nah, yang 25 tahun ini eh nah pendapat ini dikemukakan oleh sebagian ulama yang menghitung masa turunnya wahyu sejak sebelum kenabian secara lebih luas. Salah satunya menyebutkan variasi pendapat ini adalah Az-Zarkashi dalam kitabnya Al-Burhan fi Ulumil Quran. Pendapat ini tidak sepopuler pendapat pertama, namun tetap menjadi bagian dari khazanah keilmuan Islam. Jadi sebab sebab perbedaan pendapatnya juga ulama ini itu juga menandakan bahwasanya ini Islam sangat luas wawasannya. Makanya banyak perbedaan pendapat yang mana kita ini eh, sebagai orang yang mempelajari ilmu tafsir atau ilmu ilmu agama itu bisa mengetahui lah yang mana yang mana pendapat yang mayoritas ulama kemukakan, yang mana pendapat yang mayoritas ulama itu tidak mendukung. Jadi yang pendapat yang kita tahu itu tadi yang 23 tahun itu pendapat yang masyhur, pendapat yang sudah terkenal lah dari dulu bahwasanya Al-Qur'an itu turun selama 23 tahun Ustaz. Begitu. Bagaimana Terima Ustadz kasih atas Rafira? jawabannya Ustaz. Saya kira sangat membantu untuk menambah wawasan juga. Terima kasih Ustaz. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah terdapat kemungkinan bahwasanya Al-Qur'an tidak selalu diperantarai oleh malaikat Jibril, Di? Ustaz Di? Nah, menurut sepanjang pengetahuan saya lagi ini, selama saya membaca kitab Ulumul Quran itu tidak pernah ada yang bilang itu Al-Quran langsung turun langsung ke Nabi Muhammad. Pasti melalui perantara malaikat Jibril. Karena kenapa? Karena malaikat Jibril ini memang spesialisnya itu turun memberi wahyu dan kasih turun langsung memberi ajaran kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya perintahnya Allah seperti demikian. Nah, tapi ada satu hal yang mana dalam sebuah riwayat itu malaikat Jibril hanya memberi isyarat dan mengantar Rasulullah SAW yang mana pada waktu itu ketika ingin menerima perintah sholat itu memang betul-betul dalam sebuah riwayat itu
Rasulullah diantar sampai lapisan langit ketujuhnya bumi langsung di dan malaikat Jibril mengatakan sampai di sini je saya kemampuanku wahai Rasulullah kita mau naik sendiri dan langsung di situ bertemu Allah Subhanahu wa taala tapi di situ lagi terjadinya perbedaan pendapat bahwasanya apakah betul-betul Rasulullah bertatapan muka atau bagaimana di situ terjadi perbedaan pendapat tapi sepanjang pengetahuan saya itu selama Al-Qur'an itu turun pasti selalu melalui perantara malaikat Jibril begitu Ustazah. Tapi kan bukannya wahyu yang datang kepada Nabi itu biasanya kayak misalnya dalam berbentuk suara, Ya, lonceng. Itu bagaimana itu? itu itu Hanya itu tetap Ustaz. Ah, sudah nih, selesai nih. Ya, itu Ustazah sepanjang pengetahuanku itu sebagai tanda Ji. Nah, kasihkan ki notifikasi bilang mau turun wahyu. Jadi turun nih suara, turun bunyi lonceng atau mimpi sebelumnya. Nah, setelah itu hadirlah malaikat Jibril untuk memberitahu bilang turun ada lagi wahyu yang turun berupa surah ini ayat sekian begitu. Itulah tadi sesuai dengan kebutuhannya manusia toh apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat pada waktu itu ayat itulah yang turun untuk menjadi menjadi penengah atau menjadi hudan toh menjadi petunjuk bagi umat manusia itu bagaimana sebenarnya Al-Qur'an ini menjadi mukjizat yang sempurna dan kitab suci yang paling sempurna dan paling terakhir dan diturunkan kepada malaikat Rasul yang paling terakhir gitu. berarti sebenarnya ada kemungkinan wahyu disampaikan langsung Allah. Karena misalnya kisahnya Nabi Musa kan ada itu di dalam ayat Allah berbicara dengan Nabi Musa. Hmm. Ba- Ada tidak kemungkinan karena kalau di bukunya Aksi Wijaya itu dia membahas mengenai Jibril itu sebenarnya siapa yang dimaksud? Apakah dia Ruh Al-Amin atau sebenarnya makna Jibril yang dimaksud ini bukan sebenarnya malaikat tetapi dia sebagai simbol maksudnya adalah Tuhan karena tidak ada kepastian, maksudnya tidak ada kepastian yang mengatakan bahwa yang membawa ruh, yang membawa wahyu itu adalah malaikat Jibril. Kalau di bukunya Aksi Wijaya, atau misalnya penggunaan istilah perantara malaikat Jibril ada dua kemungkinan karena mungkin memang Nabi Muhammad tidak mampu masuk dalam dimensi ilahiyah sehingga dia menggunakan istilah perantara atau memang ini sebagai bentuk eh, jawaban karena di masa Nabi kan itu kayak semacam banyak banyak apa sihir-sihir. Nanti mereka baru percaya itu kalau misalnya hal-hal yang gaib begitu. Makanya eh, yang saya baca di bukunya Pak Sinujaya itu dia sedang mencari sebenarnya makna dari malaikat Jibril yang dimaksud ini adalah sebuah simbol atau memang malaikat Jibril. Tapi karena memang mayoritas mengatakan yang membawa wahyu itu adalah memang malaikat Jibril, jadi mungkin untuk saat ini kita mengikut pada hal itu. Tapi entahlah nanti atau bagaimana, mungkin ada teman-teman yang pernah membaca atau ada tambahan-tambahan dari Bapak. Nabi Musa tadi, yang Nabi Musa itulah yang langsung kah kita kita pahami atau yang bagaimana? Yang Nabi Musa ini langsung bicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, bukannya Sebenarnya, ada itu ayatnya memang. ya, sepanjang pengetahuanku juga itu pernah memang ini Nabi Musa mau ketemu langsung sama Allah toh. Cuman pernahkah baca juga perbedaan pendapatnya banyak perbedaan pendapat di situ bahwasanya setelah hmm, setelah Nabi Musa eh, memberitahu Allah Subhanahu wa taala bilang mau Kak ketemu langsung sama kita itu pada waktu itu eh, ada yang mengatakan bahwasanya suara dia yang muncul, ada dia berbicara diperantarai oleh tirai, ada juga baru cahaya diperlihatkan langsung nih pingsan. Kalau nggak salah Kak, kalau nggak salah Kak begitu. Mungkin nanti ada bisa diluruskan oleh
dosen pengampu mungkin. Kalau sepengetahuanku begitu, ndak ndak bicara langsung ki, sepengetahuanku karena kalau spek manusia ini mau sampai ke speknya Allah kayaknya tidak mampu, karena ada hal-hal yang kayak kalau misalnya manusia ini sampai ke speknya Tuhan, berarti apa bedanya Tuhan sama manusia sendiri? Pasti ada batasannya manusia ini. Makanya mungkin diberi isyarat pada waktu itu, pada saat itu, pas mau bicara langsung cahaya lihat pingsan. Karena disitulah batasnya manusia untuk ini. Mungkin ya bisa jadi ini juga lah nanti. Bisa juga nanti saya bantu cari-cari juga. Karena saya juga ini masih wawasannya masih sedikit lah. Terima kasih Ustazah sudah bertanya, Ustadz Andi Muhammad Anugrah dan Ustadz Prawira. Terima kasih. Baik, apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Bagaimana dengan teman-teman? Apakah masih ada pertanyaan? Mungkin saya Ustazah. Baik, silakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Baik, adapun pertanyaan kami singkat saja mungkin untuk Ustadz Andi Akbar mengenai sifatnya kalamullah karena kan apa namanya? Saya itu biasanya menulis apa namanya? Makalah biasanya Al-Qur'an adalah kalamullah. Nah, di sini yang mau saya tanyakan adalah sifatnya kalamullah, perkataannya Allah. Kan tadi sudah dijelaskan bahwa sudah turun apa namanya 1 kali, kemudian turun lagi berangsur-angsur. Nah, itu kan pas pertama kalinya turun itu di Lauhul Mahfuz. Diturun ke Allah, menurunkan ke Lauhul Mahfuz. Di sini kan kalamullahnya Allah yang turun. Di sini yang mau pertanyakan, mungkin Ustaz Sandi Akbar, bagaimana sebenarnya sifatnya di sini ketika Allah menurunkan Al-Quran yang utuh itu ke Lauhul Mahfuz? Apakah memang berbahasa Arab atau ada sifatnya sendiri Allah? Nah, kemudian turun lagi ke Allah menurunkan lagi ke Jibril dengan berbahasa Arab, apa, sehingga umat manusia itu paham. Baik, mungkin itu pertanyaan kami sifatnya kalamullahnya Allah. Mungkin cukup sekian kami kembalikan ke moderator. Baik, kami persilakan kepada pemateri untuk langsung menjawab pertanyaan dari penanya. Tapi Ustazah moderator mungkin harus ada bersalawat lagi nih sambil saya ambil cas laptop. Karena takutnya kalau ku jawab sekarang, lowbat ke terpotong itu jawaban tak. Saya izin dulu ambil ini ambil. Boleh, boleh. Ya, bagi teman-teman yang ingin bersolawat, langsung on mic saja teman-teman. Sembari menunggu pemateri, ambil cas laptopnya. Oke, baik. Mungkin karena sudah ditunjuk sama ketua tadi untuk bersalawat, ada titipan minggu lalu oleh dosen Ustadz Irham untuk membacakan salawat azim. Ini baru saya dapatkan juga, saya cari di Google. Mungkin ada kemiripan atau tidak sama dengan apa namanya salawat yang dimaui sama Ustadz. Oke, mungkin agak panjang, jadi saya mungkin bisa ikut
Bisa cari juga referensinya di Google karena saya cari di Google juga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka binuri wajhillahil azim wa qamat bihi awalimullahil azim an tusalliya ala maulana Muhammadin dzil qadril azim wa ala ali nabiyillahil azim biqadril azamati dzatillahil azim fi kulli lamhati wa nafsi adada ma fi ilmillahi عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم صلى الله عليه wasallam. Mungkin cukup sekian dari kami. Baik, terima kasih atas bacaan salawatnya. Selanjutnya kami kembalikan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Pertanyaan dari Ustazah Azima Fauzia. Terima kasih. Pertanyaannya, apakah ini Al-Quran, ya kalamullah, yang turun ke Lauhil Mahfuz itu langsung berbahasa Arab, Di? Atau bagaimana? Ya begitulah simpelnya, Di. Eh, Menurut sependek pengetahuanku toh, itu kalamullah itu hanya kayak eh, pendekatan takribul fahmi toh, hanya pendekatan bahasa begitu biar cepat dipaham oleh manusia. Kondisinya orang-orang Arab terdahulu itu apa eh, mempertanyakan bahwasanya itu Al-Quran itu adalah buatannya Nabi Muhammad. Datanglah, datanglah ayat Fa'tu bi suratin, surah Al-Baqarah kalau tidak salah, Fa'tu bi suratin min misli toh. Karena pada waktu itu orang-orang Arab itu pada zaman itu jago bersyair. Jadinya jadinya pada zaman itu orang-orang Arab itu banyak orang-orang sombong yang bilang tidak ada nih yang bisa mengalahkan syair yang kuciptakan begitu. Nah, datanglah Al-Quran ini. Ini secara dari Lauhil Mahfuz ke bumi, Ustaz Adi. Bukan dari ini. Kalau secara pasti itu saya belum bisa jawab. Minta maaf. Cuman kalau dari Lauhil Mahfuz ini ke bumi itu sendiri, itu karena eh, langsung dibantah. Langsung Al-Quran datang untuk membantah syair-syair tersebut ini. Karena pada waktu itu orang-orang Arab itu sombong terhadap syairnya. Syair yang dia ciptakan. Nah, datanglah juga Nabi Muhammad. Kebetulan juga Nabi Muhammad yang menempati turun ini Al-Quran. Pertanyakan lagi, bagaimana ceritanya? Ini kan Nabi Muhammad ummi. Kenapa bisa dia menciptakan? Dibantah toh, dibantah. Kenapa bisa dia ciptakan sama seperti Al-Quran tersebut? Sedangkan orang-orang syair ini, orang-orang yang jago berbahasa Arab, orang-orang yang pandai syair itu ditantang fatu bi suratin min misli. Cobeng, kalau misalnya jago kok, datangkan satu surah. Jamin satu surah paling kalau ndak bisa satu ayatmu. Kalau bisa menandingi ini Al-Quran. Begitu sependek pengetahuanku, Ustazah. Wallahu a'lam bisawab. Mungkin bisa juga nanti dibantu oleh dosen pengampu untuk menjawab. Kalaupun misalnya memang saya salah, saya manusia, tempatnya salah dan lupa. Mohon maaf. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Semoga ada juga kata-kata yang bisa dipetiklah sedikit, walaupun sedikit. Terima kasih, Ustazah. Baik, mungkin itulah tadi yang menjadi pertanyaan terakhir pada diskusi kita pada hari ini. Melihat waktu juga sudah kurang lebih 1 jam kita berdiskusi.
kami berikan waktu kepada dosen pengampu kita untuk menjelaskan lebih lanjut lagi bagaimana pembahasan materi pada hari ini. Dengan demikian, kami persilakan kepada Bapak Al-Ustaz Dr. Muhammad Irham untuk melanjutkan penjelasannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillahi wa ba'du. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Yang pertama kita lihat dulu makalah dari Ustaz Akbar ini. Turnitingnya terakhir berapa, Akbar? 19% Ustaz. 16, sudah bagus ya, alhamdulillah. Oke. Ini Anda belum lihat pedoman dengan bijak. Yang pertama itu ini judul tidak miring kalau di dalam sampul. Ini juga lihat pedoman ini. Nama Anda tidak underline. Saya mau ini tidak terulang lagi. Ya. Untuk berikutnya ini juga 80 ini nomor apa ini? Nomor HP, nomor rekening, nomor KTP, nomor apa ini? Iya kan? Harusnya jelas NIM. Ini adalah nomor induk Anda sebagai seorang mahasiswa. P-nya juga ini P kecil, nanti lebih bijak diperbaiki ya. Oke. Ini pembekalan awal, harus yang lain juga perhatikan supaya tidak salah lagi. Kemudian ini Akbar tidak pakai pedoman template kosong. Belum di-download itu yang kemarin yang saya katakan, yang ada itu 4 Akbar di webnya UIN. Sudah di-download belum? Belum di-download itu? Iya. Perasaan minggu lalu saya sudah minta, belum ya? Belum saya suruh. Belum. Nah, sebelum Kemarin kalau suruh. nggak salah Ustaz langsung dibilang apa? Kalau yang kuperhatikan Ustaz langsung dibilang sudah menggunakan template. Cuman Ya, saya belum dapat itu di mana template-nya Ustaz. belum dapat. Oke, kalau belum dapat, sekarang Akbar buka Google. Kemudian klik UIN. Klik UIN. Buka kliknya UIN. Akbar sudah lihat? Iya. Sudah masuk di UIN. Kemudian sudah tampil. Ini. Ini pedoman Anda. Akbar dan kawan-kawan. Minggu depan semoga sudah Anda baca, khatamkan, pelajari, pahami, aplikasikan. Ini di sini orang ambil template, cara membuat empat-empatnya ini Anda pelajari lebih lanjut ya. Sekarang download memang nih. Misbah, Azima, Nisa, semuanya. Dan memang yang 4 ini. Dan ini berkaitan dengan makalah dan terutama tesis Anda nanti. Jangan sampai tesis Anda masih salah-salah. Nanti ditanya tidak diajar sama prodi, tidak diajar sama dosenta. Ya kan? Di semester 1, semester 2. Download, pelajari, pahamin. Kalau tidak mengerti baru tanya saya. Tapi kalau belum download, tidak bisa diskusi kalau belum pergi download. Ya. Oke. Ya. Iya. Paham? Paham?
Ngerti? Ya, alhamdulillah. Kalau tidak mengerti, ada tutorial singkat itu di YouTube. Eh, ada tutorial singkat saya dan tutorial yang panjang saya. Silakan lihat ya. Apa ini? Tutorial KTI Amin Channel. Coba kita lihat tutorial. Ini yang panjang ini. Hampir 2 jam. Ada pelatihan kemarin. Ini pun belum tuntas karena terbatas waktu. Ini. Tutorial singkatnya ini ya. Ini silakan tutorial singkatnya. Setelah ini, tidak ada lagi alasan Anda tidak tahu. Oke, saya salin. Nah. Oke, itu linknya. Pelajari baik-baik. Ini yang pendek, ada yang panjang juga. Ah, ah. Ya, kita mau lihat nah. Jangan misalnya lama lagi kalau ini dijelaskan. Oke? Oke. Ingat adik-adik semua, sistem SKS di perguruan tinggi itu kalau dikatakan kita kuliah 2 jam atau 3 SKS, ingat jangan cuma belajar 2 jam ini saja bersama dosen. Tidak. Sistem perguruan tinggi SKS, kalau dikatakan 3 SKS atau dikatakan 2 jam, itu maknanya 3. 2 jam bersama dosen. 1 sekarang. Ya, dari jam 1 sampai jam 3 sore. Kemudian 2 jam belajar mandiri. Jadi baik Anda pemakalah atau bukan pemakalah, harusnya setiap mata kuliah, termasuk mata kuliah ini, Anda belajar 2 jam per minggu, per pekan. Ya, kali 16 pekan per semester. Berapa total itu? 4 jam. Sistem SKS lagi berikutnya, makna ketiganya adalah 2 jam Anda diskusi mandiri atau kolektif, baik formal maupun informal. 2 jam. Misalkan Anda diskusi kecil-kecilan sama kakak Anda, sama teman Anda, WA grup di kelas, ya kan? Atau ada tetangga Anda, ya, Anda diskusi, ya, itu per pekannya juga 2 jam. Total 1 mata kuliah adik-adik, mumpung Anda masih maba, itu maknanya Anda belajar 6 jam. 6 jam per pekan. Ya, dikali 16 pertemuan dalam 1 semester. Nah, begitu. Jadi 5 mata kuliah hari ini, semester ini, studi Quran, studi hadis, filsafat ilmu, metodologi penelitian, dan tarikh Quran, masing-masing setiap pekannya belajar di 6 minggu. 6 jam. Ya, paham tuh? Alhamdulillah. Begitu. Jadi termasuk ini belajar ki. Jangan bukan hanya pemakalah yang buat. Tidak, itu pemakalah cuma ada alasan Anda untuk membaca. Jadi walaupun bukan Anda pemakalah, harusnya juga tetap baca materi itu. Materi yang akan dipelajari. Ada nih pembagian kelompok, ya kan? Sehingga Anda diskusinya enak. Ya, dan seterusnya. Oke? Nah, oke. Lanjut lagi sedikit sebelum kita ini tidak menggunakan template kosong ini, Kentara. Kemudian oke. Oke, coba lihat. Makanya saya minta Anda kirim dalam bentuk Word. Ya, saya sudah setting Word saya itu settingan Indonesia. Kalau nanti tidak paham, nanti datang di Prodi supaya disettingkan juga bahasa Indonesia. Saya berikan contoh. Ini apa bacanya ini, Akbar? Di laptop saya itu langsung ada
tandanya. Kalau ada salah-salah tulis, salah-salah apa dan seterusnya. Apa artinya ini, Bar? Apa yang Anda maksud ini? Mendium. Apa itu mendium? Oh, Akbar. Apa dimaksud ini mendium? Hmm. Apa Akbar? Oh, Akbar. Mana Akbar ini? Mana Akbar? Oh, Akbar. Mana kau berada? Hilang kapan Akbar ini? Halo, halo, Jaringan. halo. Ya, ya, ya. Apa yang Anda maksud ini mendium? Kita lihat Eh, gini. Coba lihat Gini, warna merah itu. Yang lain tidak merah. Ini warna merah. Apa itu mendium? Apa ada maksudnya mendium? perantara Ustaz. Perantara. Coba kita lihat canggihnya laptop ini. Beh, Ini ada medium, mencium, apa? Yang mana situ pilihannya yang benar? Medium. Yang mana Akbar? Coba lihat. Ini lihat aja. Tuh, tuh. Ejaan yang benar. Yang mana di sini benar di antara tiga? Yang mana eh, benar? Yang mana? Masa mencium? Hmm. Ah. Yang mana benar Akbar? Harusnya ini medium. Begitu. Tidak warna merah nih. Ini lagi warna merah. Ini lagi warna merah. Apa yang salah ini Akbar? Kenapa warna merah lagi nabaca ini anuku? Salahnya adalah tidak pakai spasi. Di mana? Jangan juga biasakan pakai di mana, di mana. Kau kayak Ayu Tintin saja di mana, di mana, di mana. Di mana malaikat? Di mana malaikat? Jangan biasakan itu, ini tidak baku. Langsung saja. Di sisi lain, malaikat Jibril sebagai bisa saja di sisi lain atau senada dengan hal tersebut, malaikat Jibril adalah begitu aja. Di mana, di mana, di mana, di mana. Ya. Ini juga biasakan juga kasih kau Jibril nu panggil biasa di malaikat Jibril. Ada ke alaihi salam apa ke? Ya kan? AS-nya. Iya begitu kasih bagus-bagus ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Seperti ini juga. Ya kan? Warna merah kan? iya. Ada pilihannya. Ini juga, ini lagi. Itu pilihannya ini. Dan seterusnya, ya. You mau perbaiki sendiri. Nggak mau saya. Jadi besok-besok tidak ada teknis-teknis lagi. Ini perbaiki sendiri. Oke, lanjut. Secara umum, ini sudah memenuhi syarat onto. Ini onto ini. Apa? Oke, onto. Ini termasuk epis. Dengan ini termasuk apa? Aksio. Tapi ketika bicara tentang epistemologi, harusnya ini lebih luas, lebih luas. Coba kita lihat sejarah. Sejarah itu bagian kecil daripada epistemologi. Mana tadi sejarahnya? Tadi sejarahnya. Ini sejarah. Sejarah kan? Sejarah ya. Harusnya di sini, iya, harusnya, oke, Anda tahapannya ini lebih luas. Misalkan, bagaimana karakteristik turunnya nuzulul Quran. Anda bagi. Sejarahnya. Jadi ada karakteristiknya. Ya. Sejarahnya. B, prosesnya dan tahapannya. Begitu. C. Ya, C misalkan apa bahasa atau cara ataunya apa gitu ya, lebih banyak lagi, minimal 2 lah Anda bahas. Tadi karakternya dalam bentuk ada sejarahnya, ada dalam bentuk tahapannya, ada dalam bentuk keadaannya bagaimana. Termasuk tadi Anda mau kasih subbab itu tentang bahasa, bahasa turunnya, ada juga waktunya, itu boleh ya. Oke. Oke, sekarang kita lebih lanjut. Dalam definisi nuzulul Quran, jangan lupa anak-anak, dari kemarin-kemarin saya sudah sampaikan, mohon jangan lupa 3 kitab.
maqayis lughah, lisanul Arab, mu'jam, al-mufradat fi gharibil Quran. Jangan lupa tentang makna etimologi itu. Di sini saya lihat belum ada makna etimologi tersebut. Untuk itu saya bantu. Coba Anda lihat makna etimologi dari Al-Quran. Nah, coba. Sekarang, ini di kitab, di baris pertama itu kitab Maqayis Lughah. Ya, di kedua itu Lisanul Arab, di ketiga itu Mufradat li Gharibil Quran. Coba terjemahkan ini. Ini juga nanti kasih masuk dalam revisi makalahnya. Coba yang dimasuk dengan nazala, nuzul, apa? Coba tarjim. Ustaz Akbar tarjim. Pasti Anda tahu. Ini. Nah, ini namanya etimologi. Anda lihat makna dasar. Coba. Akbar, baca, terjemahkan dulu Akbar. Nazala an-nunu wazza'u. Langsung terjemahkan. Akbar. Akbar, mana Akbar? Sudah lihat? Yang saya tampilkan tadi belum? Oh, belum ya? Oh, belum tahu. Astagfirullah, belum lihat. Tarjim. Sudah lihat? Ini ada di Maqayis Lughah, ada di Lisanul Arab, ada di Mufradat, al-Mufradat fi Gharibil Quran. Nah, coba terjemahkan Akbar. Nazala an-nunu. Redaksi nazala terdiri atas. Terus terjemahkan. Bar, baca bar. Terjemahkan bar. Bar bedin. Akbar. Kata nazala itu terdiri atas 3 huruf. Nah, yaitu huruf nun, huruf za, dan huruf lam. Nah, kalimatus sahihatun. Nah, ini adalah kalimat yang sahih. Tadullu ala, itu yang menunjukkan bahwasanya. Maknanya apa? Menunjukkan makna hubutus syai' wa wuqu'ihi. Apa artinya hubut? Hubut. Ada yang bantu? Memang jarang dipakai hubut, tetapi dalam Al-Quran sering disebut ini hubut. Kalau hubut itu kalau tidak salah jatuh, Ustaz. Iya, turun. Jatuh. Itu nih hubut turun. Dalam Al-Quran dikatakan kulnah bitu minha jami'a. Ketika Adam disuruh kulnah bitu minha. Jadi hubut. Jadi itulah turun. Jadi sinonim dari kata nazala adalah hubut. Wuku. Terjemahkan. Wuqu'ihi, dan proses terjadinya. Dalam hadis-hadis juga itu kalau ada malaikat mampir, istilahnya malaikat kan di langit, apakah terbang ataukah ada di langit, langsung tertulis waqa'al malaku, ya dari atas, kemudian dia mampir turun ke bawah, begitu ya, waqa'al malaku. Oke, waqa'al malaku. Oke. Jadi turun atau waqa'ah, makanya al-waqi terjadi, ya kan? Terjadi, turun dan terjadi. Oke. Di sini adik-adik yang saya hormati semua, bedanya nazala dengan habata. Habata itu adalah turun secara material. Makanya Adam kan fisik, Adam kelihatan jasmaninya dengan Hawa. Maka tidak dikatakan kulnah inzil. Kulnah inzil. Ya. Tapi dikatakan kulnah uhbutu, kulnah bitu. Ya kan? Ya, dikatakan turun. Oke? Kenapa? Kenapa dikatakan hubutu? Karena Adam itu turunnya turun fisik. Al-Quran tadi sudah Anda jelaskan, tinggal dipertegas. Harus tidak dipahami bahwa Al-Quran itu turun begini, turun langsung. Oh, ini 30 juz. Ini 1 lembar, 2 lembar. Dalam bentuk halaman-halaman. Tidak.
Maka turun dari nazala itu artinya sesuatu yang turun baik bersifat materi, baik bersifat non materi. Jadi baik materi maupun non materi itulah yang namanya nazalah. Ya, nazalah. Jadi kalau habatoh turunnya itu pasti materi. Materi berarti bisa dilihat. Seperti Adam dengan Hawa turun dari surga. Itu turun. Tapi nazalah itu artinya turun dari aspek apa? Nazalah. Bisa materi, bisa non materi. Ketika turunnya Injil bisa dikatakan nuzul di materi. Tetapi Al-Quran bukan hanya materi. Nuzul itu bersifat non materi. Makanya jangan artikan turunnya itu ya, langsung 30 juz atau langsung 5 ayat, 7 ayat. Itu langsung dalam bentuk dawat dan tinta yang sudah terukir di kertas atau di batu sebagaimana peristiwa nabi-nabi sebelumnya. Tidak. Kita ini dikatakan turun Al-Quran, ya itu tadi. Ketika dikatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kan ini verbal. Namanya verbal, ucapan atau bahasa. Bagaimana? Dilihat atau tidak? Tidak dilihat. Ya kan? Tidak dilihat itu kalau dikatakan nazal. Makanya nazalah yang dikatakan di sini adalah terutama Al-Quran ini bersifat materi dan non materi. Yang paling mendekati nuzulul Quran adalah non materi. Jadi turunnya dalam bentuk non materi. Ya, non materi. Jadi selanjutnya ini tadi koreksi dari penjelasan dari Akbar. Iya, enggak. Koreksi dari Akbar. Tahapan khamar at-tadarruj bertahapnya, ya, salah satu tadi dicontohkan khamar, ya. Ini banyak orang salah paham. Dikatakan cuma 3 tahap. Mulai dari yas'alunaka. Ini tadi yang Anda ucapkan Akbar ya. Kemudian la taqrabus shalah sampai rijsun min amali syaitan itu khamar, ya. Itu tahapan keliru kalau Anda mengatakan cuma 3 tahapan. Tahapan yang benar adalah 4. Tabe. Tadi bilang Kak kurang lebih ada 3 tahapan, kurang Iya, lebih. kurang lebih. Karena Iya. Kutoji Sekarang bilang ada perjelas ayat jangan kurang sebelumnya, lebih, tapi langsung 4. aku hafal. Yang benar adalah 4, yaitu surah An-Nahl 67 ini. Wa min samaratin nakhili. Dan ini tahapan pertama, satu-satunya ayat tentang khamar Makkiyah. Satu-satunya Makkiyah. Ya, dan paling banyak memang minum khamar di Mekah. Makanya ayatnya cuma ini. Wa min samaratin nakhili. Tapi sudah ada disinggung di situ. Sudah ada sakarau wa rizqan hasana. Ya kan? Ada memabukkan itu. Jadi ini bahan-bahan yang bisa memabukkan itu. Ya. Nah, di sini sudah ada tanda-tanda la ayah liqaumi yaqilun. Kalau Anda berakal harusnya tidak Anda jadikan tattakhiduna. Ya kan, tidak menjadikan ini kurma, anggur menjadi yang memabukkan kalau Anda yaqilun. Tapi kalau Anda yaqilun harusnya Anda jadikan itu rizqan hasanan. Di sini sudah mulai liqaumi yaqilun di sini. Baru tahapan 3 berikutnya, ya. Baru tahapan 3 berikutnya yang disampaikan tadi Akbar. Bahkan tahapan pertama pada mulanya 1 ayat itu sebagaimana tadi disampaikan Akbar, itulah sampai la'allakum ta'qilun ayat 90 dalam surah Al-Maidah ini belum apa namanya, masih orang bilang orang belum pimampang, belum pi kebal. Sampai penggalan ayat 91 Allah berfirman, fahal antum muntahun. Nah, ada akhirnya itu. Fahal antum muntahun. Akbar, apa artinya itu? Fahal antum muntahun. Anda terjemahkan apa itu kalau dikatakan fahal antum muntahun? Apa bagus terjemahannya itu? Apa terjemahannya? Fahal antum muntahun. Apa bagus terjemahannya fahal antum muntahun?
Hai. Aliza, Azimah, yang lain? Ismi, apa terjemahannya itu? Fahal antum muntahun. Apa? Kalau hemat saya, ya, arti dari fahal antum muntahun kalau kita kekinian, ya, sesuai dengan apa kalau kita sini Indonesia Makassar, fahal antum muntahun itu tidak mau ku berhenti. Begitu. Fahal antum muntahun, ya, tidak mau ku berhenti. Fahal antum muntahun, tidak mau ku berhenti. Ini minum khamar terus, minum al-maisir terus, judi terus, minum balok terus. Fahal antum muntahun, tidak mau ku berhenti. Berhenti tahu jam ini. Ini adalah teguran yang paling keras. Karena sampai-sampai Allah mengatakan tidak mau ku berhenti. Ya kan? Itu anak-anak kah? Tidak mau berhenti kok, tidak mau berhenti. Begitu kan? Sudah dibentak lagi. Ini fahal antum muntahun, ya, dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Tadi Anda singgung tentang bahasa Arab dalam Al-Qur'an, proses turunnya. Ya. Oke. Tapi sebelum lebih lanjut, dijelaskan dulu, harusnya Anda jelaskan dulu di sini sedikit tambahan. Kalau di Indonesia, saya catat ya, Indonesia, nuzulul Quran itu 17 Ramadan. Kalau di Mesir, nuzulul Quran itu 27 Ramadan. Ismi benar atau salah? Benar Ustaz, benar. Benar Akbar? Betul. Benar Ustaz, benar. Kalau begitu jelaskan kenapa bisa beda. Nuzulul Qur'annya Indonesia dengan nuzulul Qur'annya Mesir. Anda sebagai orang Indonesia dan Anda juga sepotong orang Mesir. Jelaskan. Masa saya jelaskan? Saya ini tidak pernah ke Mesir. Ya kan? Saya ini made in Makassar 100%. Mulai dari TK, pesantren, S1, S3 di Makassar terus. Iya, Kang. Oke. Jelaskan dulu. Ya, 17 Ramadan Indonesia, 27 Ramadan versi Mesir. Ada apa itu? Jelaskan sama teman Anda itu. Kenapa? Mungkin sepengetahuanku Ustaz, itu beracu kepada inna anzalnahu fi lailatul qadar. Mungkin ya, Ustaz ya. Inna anzalnahu sesungguhnya kami telah menurunkan pada malam Lailatul Qadar. Nah, disinilah maksudnya terjadi perbedaan pendapat yang mana sebenarnya malam Lailatul Qadar. Yang mana misalnya? Yang mana ini terus karena yang mana? Qadar banyak mana terus bilang. Banyak ijtihadnya ulama terkait malam Lailatul Qadar. Apakah malam 20 malam terakhir, malam ganjil 10 terakhir. Iya. Begitu. Nah, tapi yang terjadi pada malam Lailatul Qadar itu turunnya dari Allah Subhanahu wa taala ke Lauhil Mahfuz. Jadi terjadinya pada malam Lailatul Qadar. Makanya mungkin dikatakan di dalam Al-Qur'an itu inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Allahu a'lam bishawab. Kalau nuzul Quran itu yang ke Gua Hira. Ya. Ya. Oke. Jadi ketika Al-Quran turun dari Allah ke Lauhul Mahfuz, bahkan ada yang mengatakan juga ke Baitul Izzah, itu terjadinya. Tapi angka 27 itu di mana didapat? Karena kepercayaannya dan hasil ijtihadnya ulama di Mesir, Ustaz, mempercayai malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 27. Makanya kalau di Mesir itu datang kita taruh di masjid-masjid itu, jangan harap di malam 27 dapat tempat di dalam masjid. Jangan harap. Oke. Memang banyak pendapat tentang malam Lailatul Qadar. Dan kebanyakan pendapat atau jumhur 27. Walaupun ada ulama yang bersaksi, saya mendapati Lailatul Qadar malam 25, malam ini dan seterusnya. Tapi Lailatul Qadar yang turun Al-Quran ini, pastikan satu malam. Satu malam berarti ada namanya sebuah kepastian ya. Sebuah kepastian. Kalau begitu, kenapa langsung bicara tentang 27? Nah, coba lihat. Anissa dan kawan-kawan lihat. Ketika saya tulis Lailatul Qadri. Nisa, berapa jumlah hurufnya?
Berapa jumlah hurufnya Lailatul Qadri? Oh Nisa, hitung dulu. 9, Ustaz. 9. Bagus. Nisa lanjut. Berapa kali Lailatul Qadri terulang di seluruh Al-Quran? Berapa kali? Jawabannya hanya 3 kali di dalam satu surat. Jawabannya hanya 3 kali. Coba lihat. Lailatul Qadri hurufnya 9. 9 huruf ini terulang 3 kali. 999 atau 9 kali 3. Berapa itu? 9 kali 3. Ini namanya metode tafsir isyari. Nah, berapa itu? Ya, 9 kali 3. Berapa, Akbar? Oh, lupa matematika. 27, Ustaz. 27, Ustaz. Pernah dengar penjelasan begini? Pernah jalan? Belum? Pernah dijelaskan oleh Syekh Syarawi, Ustaz. Beliau juga Begitu. termasuk orang yang ahli di dalam tafsir isyari, Ustaz. Pernah begitu? Bagus. Iya, pernah Makanya dijelaskan, Ustaz. itu metode tafsir isyari. Bukan cocok-cocok logik. Begitu memang ulama kita. Selanjutnya lagi. Saya akan bantu Anda. Oke, di kolom chat ini hitung berapa jumlah kata dalam surah Al-Qadar. Berapa jumlah kata? Coba hitung jumlah kata dalam Al-Qadar. Berapa jumlahnya? Hitung dulu. Inna 1. Anzalnahu dianggap juga 1, 2. Fi 3. Laila 4. Al-Qadri 5. Begitu caranya hitung. Coba. Berapa jumlah katanya? Hitung. Berapa? Cepat. Berapa jumlah katanya? Akbar, terutama pemakalah, harus tahu. Berapa jumlah katanya? Hitung dulu. Cepat ke. Cakaru du'i au nu'as. Berapa jumlah katanya? Hitung. Sudah dapat? Mana? Sama dengan Ramadan. Makanya Al-Qadar itu turun di bulan Ramadan. Sama dengan Ramadan itu. 30, Ustaz, 30. Bagus. 30. Misbah sebagaimana? Bagus. 30. Sebagaimana jumlah malam maksimal bulan Ramadan. 30. Kalau Anda hitung 30. Pertanyaannya, Al-Quran tidak sembarang turun. Bukan sekedar cocok-cocok logi. Anda mengatakan cocok-cocok logi. Tidak. Buktinya Allah bisa mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma hiya. Kan Allah bisa bilang begitu. Wa ma adraka ma hiya. Hiya khairum min alfi syahri. Kan Allah biasa begitu. Kan Allah bisa begitu. Tetapi kenapa diulang-ulang lagi? Diulang lagi, pakai lagi wa ma adraka. Kenapa tidak langsung inna anzalnahu fi lailatul qadri? Lailatul qadri khairun. Kenapa langsung ada lagi wa ma adraka lailatul qadri? Ya kan? Terulang 3 kali. Ya, dan katanya pas-pas 30 kata, 30 frase namanya. Tepatnya 30 frase kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau begitu, Ramadan tidak lebih daripada 30 malam. Kalau begitu, Lailatul Qadri malam pertama atau malam ke-30 atau di malam berapa? Di mana letaknya? Di mana letaknya? Salamun. Salamun itu adalah kata yang ke-26. Salamun. Anda bicara Lailatul Qadri yang di dalamnya banyak keselamatan dan keberkahan. Salamun. Itu kata yang ke-26. Hiya. Hiya adalah kata ke-27. Hiya dalam bahasa Arab ya. Itu. Hiya. Hiya apa tadi ditatan tadi? Lailatul Qadri. Hiya. Hiya ya udah apa? Laila. Di sini satu-satunya yang dalam bentuk muannas. Coba lihat. Inna anzalnahu. Hu di sini bisa hu apa? Banyak penafsiran hu diantaranya Al-Quran. Itu kan muzakkar. Ya kan? Muzakkar. Al-malaika juga. Ar-ruh. Ar-ruh tidak. Rob juga muzakkar.
amrin muzakkar. Jadi hiya di sini salamun hiya, salamun Lailatul Qadri hiya. Jadi malam berapa tadi hiya? 27. Masya Allah. Ismi, pernah dengar lagi tafsir-tafsir begini? Hitung-hitung kata begini? Tidak pernah. Tidak, Ustaz. Akbar, ada lagi dibaca di Sya'rawi? Bukan lagi di Sya'rawi. Bukan Harus Ustaz, tambah di Seusama Ustaz menjelaskan. Seusama ada Seusama pernah hitung ini juga. tidak dijelaskan pernah di pengajiannya Ustaz. Apa dia bilang? Bilang tatanan katanya yang hiya itu terdapat di angka 27 setelah salamun. Iya itu angka 27. Hiya itu caranya hitungnya itu. Cuma kalau begitu jelaskan hitung hiya. Itu ulama kita berijtihad, tidak sembarang berijtihad. Itu namanya dapat hidayah. Dapat hidayah ya. Makanya 27 itu anak-anak ya. Kalau Anda mau tolak silahkan ya. Kalau mau terima alhamdulillah. Namanya itu tafsir akan al-haq dengan as-shawab. Itu adalah tafsir. Ya kan Al-Qur'an itu al-haqqu, tafsir itu as-shawabu. Iya itu bedanya. Jadi kebenaran relatif dengan kebenaran mutlak itu cuma Al-Qur'an. Tafsir itu mulai dari tafsir Tabari yang Anda tahu sampai nanti tafsir yang di akhir zaman itu namanya at-tafsir, namanya as-shawabu ya. Kita lanjut. Sekarang bahasa Al-Qur'an. Bahasa Al-Qur'an. Dari 11 ayat tentang 11 Arabiyun. Jadi kalau ada sekitar 11 kata Arabiyun, silahkan cari sendiri. Ya, kalau Anda percaya, silahkan cari sendiri kata Arabiyun, Arabian atau Arabi dalam Al-Qur'an itu ada 11 kali. Ya, kurang lebih ada 8 atau 9 surah terpencar di ayat Al-Qur'an. Ya. Saya peras itu ke dalam 3 surah. Surah Yusuf, surah Fussilat, surah Az-Zukhruf. Kalau begitu kita ulangi. Sampai mana tadi itu? Kata Arabi Ustaz. Itu pelajari sendiri deh. Lihat sendiri ini ayat 11 kali lihat sendiri jamu ke saya. Ini contoh ini. Besok-besok dan mama banyak menjelaskan. Yang penting dipelajari. Ini namanya pemantik, pakintai. Saya mau pakinta saja Anda ini. Oke. Yang pertama saya peras dari 11 itu karena rata-rata 11 itu bilisanin Arabiyin apa sama Jimoji sama. Saya peras menjadi 3. Yang pertama inna anzalnahu ya surah Yusuf ya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabia. Quran yang bahasa Arab surah Yusuf. Semua ada di awal-awal, ayat kedua kah atau ayat ketiga kah. Kemudian Fussilat, kitabun fussilat ayat, Qur'anan Arabian. Ya kan? Dan yang ketiga surah Az-Zukhruf. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabian. Jadi sama-sama di ayat-ayat pertama ini, 2 atau ayat ketiga saja, di awal-awal surah ini ya. Oke. Kita lihat. Inna anzalnahu kami turunkan dalam bahasa Arab. Berarti memang Al-Qur'an bahasa apa? Misbah tadi bertanya. Nisa, itu bahasa Arab. Kitabun fussilat, dijelaskan lagi, sudah turun bahasa Arab, sekarang kita belajar Al-Quran. Quran yang kita pelajari bukan bahasa Inggris, Quran kita lagi, yang kita jelaskan, kita rinci, fussilat, iya kan? Oke? Itu adalah Quran yang bahasa Arab. Liqaumi yaqilun, liqaumi ya'lamun, ya kan? Oke, kita harus tahu bahasa Arab. Makanya ada itu nanti di semester 2 Anda belajar balaghah, belajar qawaid, studi naskah langsung baca kitab bahasa Arab nanti di semester 2 ya. Oke, lanjut. Tapi ada ayat yang bermakna ambigu ya. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabian. Kami jadikan Al-Qur'an bahasa Arab. Anugerah dan kawan-kawan coba lihat kata-kata jadi. Ja'alna jadi berarti sebelumnya bukan. Saya berikan contoh. Ya, saya bikin atau saya buat bakwan. Saya buat jalangkote. Berarti sebelumnya apa Anugerah? Saya buat ini, buat ke ini jalangkote, buat ke ini bakwan. Ya kan? Berarti sebelumnya apa? Apakah memang sebelumnya bakwan tinggal dipanasi atau apa? Anugerah. Jadi sebelumnya apa? Kalau sebelumnya bakwan, sebelumnya jalangkote.
Saya buat apa ku buat ini? Baljalan kote, apa nu buat ini? Bawang. Berarti sebelumnya apa dong? Nah, Sebelumnya bahan-bahan, Ustaz. terigu itu bahan bakunya terigu dan kawan-kawan. Iya betul. Ya, berarti Allah mengatakan inna ja'alnahu, kami jadikan. Berarti sebelumnya apa? Ada bisa membuat dulu konklusi. Konklusi sementara atau hipotesis namanya. Inna ja'alnahu. Berarti kami jadikan. Sebelumnya apa? Kami jadikan Al-Quran bahasa Arab. Sebelumnya apa kalau begitu? Iya kan? Apa nih bikin? Kursi. Sebelumnya apa? Kayu gitu atau pohon gitu ketebang. Kemudian kuolah menjadi kursi. Dari pohon apa? Kuolah selama 1 bulan jadi kursi. Berarti sebelumnya kursi kayu, pohon kayu. Sekarang inna ja'alnahu, kami jadikan Al-Quran Quranan Arabian, bahasa Arab, ismi. Berarti sebelumnya apa? Ismi. Ya, kami jadikan Al-Quran bahasa Arab. Berarti sebelumnya apa? Sebelumnya apa dong? Satu dong. Sebelumnya apa? Oh, ismi. Ada yang bisa bantu ismi? Oh, ismi. Dulu. Apa? Ayo. Jangan dulu. Jangan dulu dijawab. Harus Anda jawab. Masa saya terus? Berarti apa dong? Kalau di basket itu harus dilatih berpikir. Nah, ada yang bisa bantu? Misbah, Akbar, Zainab, Halid, Muhajir, mana Muhajir? Halid, apa? Misbah, jawab Misbah. Kalam nafsi, Pak. Apa? Enggak tahu tadi. Kalam nafsi? Apa kalam nafsi? Maksudnya kalam ucapan nafsi, ucapannya nafsu, ucapan diri, apa maksudnya? Apa itu kalam nafsi yang Anda maksud? Kalam nafsi. Apa bahasa Indonesia itu kalam nafsi? Jangan AI nu tanya, biar begini nu tanya lagi AI. Akbar, materi ini Akbar. Apa? Jadi apa jawaban Akbar? Jadi kami jadikan Al-Quran bahasa Arab. Berarti sebelumnya kan Allah berfirman, kami jadikan. Berarti sebelumnya apa dong? Lanjut. Berarti sebelumnya bukan bahasa Arab. Ya. Jadi ini 3 ayat, catat baik-baik, ingat baik-baik. Satu kali saya jelaskan lagi. Please. Ya. Ini kalau mau diurut, kalau secara tertib ini tertibna. Surah Yusuf dulu, surah Fussilat dulu, surah Az-Zukhruf dulu. Secara tertib mushaf Utsmani, ya. Ya. Tapi kalau mau urutan sistematikanya, Az-Zukhruf duluan anak-anak. Adik-adik, Az-Zukhruf duluan. Jadi kami jadikan dulu. Berarti sebelumnya bukan bahasa Arab. Bahasa apa dong? Banyak pendapat. Ada yang mengatakan bahasa ilahi. Ada yang mengatakan kalau bukan bahasa Arab, bahasa Allah, bahasa Tuhan, atau apapun namanya itu. Yang penting bukan bahasa Arab. Ya? Oke. Setelah berubah menjadi bahasa Arab, setelah berubah menjadi bahasa Arab, anzalnahu, kami turunkan. Ya kan? Sudah berubah ini bahasa Arab. Sebelumnya masih bahasa-bahasa langit di sana, bahasa-bahasa ilahi, ataupun apapun istilah ulama kita, beda pendapat di situ. Oke? Kemudian sudah menjadi bahasa Arab, anzalnahu, kami turunkan. Inilah yang sampai kepada Nabi Muhammad. Dan ketika sudah sampai, mau kita pelajari, fussilat ayatuhu Quranan Arabian. Dijelaskan lagi, dirinci lagi, ditafsirkan lagi, dipahami lagi. Quranan Arabian. Jadi sistematikanya adalah Az-Zukhruf dulu ayat ketiga. Jadikan Al-Quran bahasa Arab. Kemudian Yusuf ayat 2. Polanya ini ya. Sistematikanya. Kemudian Yusuf ayat 2 turunkan ke dalam bahasa Arab. Setelah turun, ingat Fussilat ayat ketiga, dijelaskan, dipelajari, dipahami, diamalkan, harus tahu
Qur'anan Arabian. Kenapa? Itulah kitabun Al-Qur'an yang fussilat ayatuhu Qur'anan Arabian dan seterusnya. Jadi kalau begitu, ya, ada yang berpendapat bukan Quran yang berada, bal huwa Qur'anum majidun, ya, fi lauhin mahfuz. Namanya kalam Allah, berarti harusnya bahasa Allah, harusnya lugatullah. Ya, kan kita Al-Quran kalam Allah. Oke? Nah, bahasa Allah, bahasa Allah. Makanya karena bahasa Allah, sebenarnya kalau bahasa Allah, cuma Allah yang mengerti anak-anak. Karena satu ji Tuhan, satu ji Allah. Tapi kalau Al-Quran, cuma Allah yang mengerti, bahkan mungkin malaikat tidak paham, ya, apalagi manusia kita, bahasa Arab lagi susah dipahami, apalagi bahasa Allah, bahasa langit, ya, bahasa Tuhan, bahasa tauhid, atau bahasa apapun istilahnya itu. Nah, satu di Tuhan. Kalau begitu, kalau Al-Quran cuma dipahami oleh Allah karena cuma bahasa Allah, tidak dong. Al-Quran itu sebagai hudan linnas, ya, atau hudan lil muttaqin, tidak menjadi hudan. Begitu. Begitu. Jadi contoh, kalau rambu-rambu atau peraturan itu cuma polisi yang tahu atau presiden saja yang tahu, ya kan? Maka banyak terjadi pelanggaran. Buat apa menjadi petunjuk kalau begitu peraturan cuma polisi yang tahu? Ya, presiden yang tahu. Oke. Makanya untuk itu disosialisasikan menjadi bahasa yang mudah dimengerti. Untuk mudah dimengerti, Al-Qur'an yang pada mulanya melangit, istilahnya dari Quraisy Shihab adalah membumikan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu sudah melangit. Bal huwa Qur'anun majidun fil lauhin mahfuz, kan sudah langit itu. Untuk itu dibumikan. Nah, namanya dibumikan dari jutaan bahasa yang ada. Allah pilih bahasa Arab dengan banyaknya alasan. Nanti kita pelajari lagi. Dengan banyaknya alasan kenapa Al-Quran memilih bahasa Arab dibanding bahasa Indonesia, misalkan. Ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Masya Allah. 5 menit mami sebelum waktu berakhir. Masih banyak slide-ku. Ada yang mau bertanya? Atau ada yang menambahkan atau apa? Paham semua? Jadi Al-Quran bahasa Arab benar. Itu versi Al-Quran yang turun di bumi. Tapi kalau di langit, Allah mengatakan, Inna anzalnahu, kami jadikan. Berarti salah. Belum tentu. Bukan bahasa Al-Quran. Bukan bahasa Arab. Tapi banyak istilahnya. Ya, banyak istilahnya. Banyak istilah-istilahnya dari ulama kita. Apa bahasanya kalau begitu. Jadi kalau untuk madrasah, untuk S1, oke lah, cukuplah orang awam pelajari. Al-Quran itu bahasa Arab. Ya, itu tidak salah memang. Kita beli mushaf di Toha Putra, di toko buku, di Gramedia. Kan Quran kita sekarang yang ada di rumah bahasa Arab. Itu pun bahasa Arabnya. Ada bahasa Arab, Al-Lughatul Arabiyah, ada namanya bahasa Mu'arrabah. Ya kan? Seperti banyak bahasa-bahasa dalam Al-Quran itu bukan cuma Arabiyah, tapi Mu'arrabah. Ya, kalau kita Indonesia misalkan komputer menjadi komputer. Itu namanya bahasa serapan. Jadi walaupun bukan asli Arabiyun, Arabiyah, tapi mu'arrabah, diarabkan. Orang Arab sudah mengerti. Ya kan? Contoh kata-kata Jabarut, Malakut. Itu ada bahasa-bahasa Suryani, Ibrahimiyah, dan seterusnya itu. Ya, nah, dan lain-lain sebagainya. 3 menit penutup, ada yang ingin bertanya sebelum kita lanjutkan atau mau menyempurnakan kuliah kita? Mau pemakalah atau yang lain? Nah, silakan. Saya Ustaz mau bertanya. Mohon izin Tapi teman-teman. biasa juga dengar ini bahwa Al-Quran biasa ada namanya Inna ja'alnahu, kami jadikan. Pernah dengar sebelumnya atau belum? Belum. Belum, Pi? Alhamdulillah. Kalau begitu welcome to Pasca Sarjana. Alhamdulillah. Oke, lanjut Akbar. Lanjut Akbar. Kan tadi sudah kita jelaskan kalau misalnya kalau di Mesir itu 27 Ramadan itu Nuzulul Quran. Bagaimana dengan konsepnya Indonesia yang mempercayai kalau 17 Ramadan? Satu. Kedua, Ustadz minta tolong diberi arahan ini terkait Lailatul Qadar. Karena kan banyak perbedaan pendapat terkait Lailatul Qadar. Ada yang bilang Lailatul Qadar, kenapa saya juga bertanya terhadap Lailatul Qadar ini, karena sesuai dengan pembahasan sekarang, alhamdulillah diberi pembahasan seperti Lailatul Qadar, dan banyak perbedaan pendapatnya ulama terkait Lailatul Qadar.
Dan mungkin definisinya. Nah, banyak perbedaan terhadap definisi Lailatul Qadar, begitu kan? Nah, terus. kalau kami dengan teman-teman masih sering teman-teman diskusi masih sering gagal paham Ustaz terkait Lailatul Qadar. Kan ini Lailatul Qadar. Nah, ada ulama yang berpendapat kalau Lailatul Qadar itu turun satu kali saja. Mungkin kalau salah Kak, langsung bilang salah Kak Ustadz. Cuman satu kali turun. Dan maksudnya kalau dituruni di satu orang, di satu daerah itu kan, misalnya, taruhlah contoh di Mesir. Nah, kita kan di sini belum Lailatul Qadar, belum Lail kita di sini misalnya. Atau mungkin pagi kita di sini, baru Lail di Mesir. Bagaimana maksudnya ini kalau Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Jadi kalau misalnya dituruni di Mesir, bagaimana dong nasib orang Indonesia? Mungkin itu aja pertanyaanku saya Ustaz. Tapi ini teman-teman juga mungkin sudah capek. Tapi 1 karena menit pembahasannya penutup. seru. Terima kasih Ustaz Akbar. Kalau versi Indonesia yang 17 Ramadan itu nuzulul Qur'annya versi yang di Gua Hira. Anda baca misalkan kitab-kitab tarikh atau Sirah Nabawi atau Ar-Rahiqul Maktum. Ar-Rahiqul Maktum itu ya, atau Sirah Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham. Di situ memang ada walaupun beda pendapat kapan Al-Quran turun di Gua Hira, tetapi tidak sedikit ulama yang mengatakan yang di Gua Hira itu tepatnya ya 17 Ramadan. Jadi turunnya Al-Quran yang di langit ya 27 Ramadan. Tapi turunnya Al-Quran versi bumi ya itu 17 Ramadan. Jadi kalau Mesir itu langit, versi langit dia ambil. Kemudian apalagi nuzulul Quran Indonesia versi Indonesia ya. 17. Jadi itu yang pertama. Jadi pertama ini sudah jelas ya. Jadi kita kalau orang Indonesia ambil anunya yang di Gua Hiranya itu. Ambil. Nah, kalau di Arab Mekah saya tidak tahu. Nah, sekarang Lailatul Qadar. Ya. Tidak Tapi semua kalau di Mekah, juga Ustaz, ulama 17 Ramadan sepakat juga. bahwa kata hu di situ coba lihat. Sekiranya Al-Quran mengatakan inna anzalnal Qur'ana ya Lailatul Qadri, oke. Fi Lailatul Qadri, oke. Tapi masalahnya Al-Quran tidak mengatakan inna anzalna Al-Quran, inna anzalna Al-Quran tidak. Ya. Allah mengatakan apa? Cuma hu. Oke? Oke. Hu itu apa artinya? Apa artinya hu Halid? Halid, apa artinya hu Halid? Apa artinya hu? Apa artinya hu? Apa artinya hu? Bagaimana Halik? Apa? Dia ya? Dia ya? Jadi tidak jelas itu. Ya. Sama juga ketika di ayat apa itu yang tentang Ad-Dukhan ya, Ad-Dukhan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Ya kan? Ulama juga hu di sini lagi-lagi hu lagi. Coba jelas-jelas dikatakan inna anzalna al-Qur'an fi lailatin mubarakatin. Itu jelas. Tapi Al-Quran tidak mengatakan ya, maka sebagian mengatakan di sini Al-Quran. Tapi tidak. Namanya Lailatul Qadri bukan Lailatul Quran. Al-Qadri itu apa? Ada ulama yang mengatakan takdir. Ya. At-takdir dari kata qadar. Berarti qadar takdir. Itulah penentuan takdir kita. Pada malam itulah diputuskan takdir kita. Ya. Jadi versi pertama Lailatul Qadri itu adalah turunnya Al-Quran. Karena ketika itu Nabi Muhammad belum mendapatkan ya belum mendapatkan namanya wahyu, belum dilantik menjadi nabi dan rasul, maka dia dapat Lailatul Qadrinya. Bagaimana Lailatul Qadrinya? Dapat Al-Qur'annya, dapat petunjuknya, sudah bisa berinteraksi dengan Allah. Itulah Lailatul Qadrinya Nabi Muhammad. Kalau ulama spiritual menjawab, kalau tahun lalu Akbar masih SAG ALC
ya, tapi sekarang sudah masuk pasca sarjana, sudah kuliah, maka tahun ini Lailatul Qadrinya Akbar adalah alhamdulillah sudah kuliah lanjut di pasca. Besok-besok lagi Ismi tahun-tahun akan datang atau bahkan bulan-bulan akan datang sudah menikah. Sekarang Ismi belum menikah. Ismi belum menikah sekarang. Nah, ketika sudah menikah, nah itulah Lailatul Qadri Anda. Nah, itulah Lailatul Qadri Anda. Ya kan? Oke. Jadi bisa saja takdir-takdir kita berbeda antara satu yang lain. Ya oke. Oh, stoplah. Aweh. Nanti PPN dibahas lebih lanjut. Banyak lebih 3 menit nih. Jadi intinya Lailatul Qadri adalah apakah turunnya Al-Quran, turunnya takdir kita, turunnya sebuah perubahan, dan seterusnya. Oke. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nanti kita lanjut lagi di diskusi offline maupun online. Sudah bunyi masjid di depan rumah saya. Sudah ribut sekali. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam Iya, oke. warahmatullahi Nanti kita diskusi lebih lanjut. Oke, terima kasih. Terima kasih.